Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiano Fidi Nugroho dari kelas manajemen 3 semester 2. Di sini saya akan menanggapi video dari channel YouTube Pak Ojan MS selaku dosen akuntansi saya. Sebelum kita lanjut ke dalam prakteknya, saya akan menjelaskan dulu terkait materi yang akan saya tanggapi dalam video tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya yang sudah saya resume dalam video Pak Ojan MS di YouTube-nya. Pengertian dari buku besar umumnya adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan atau menggabungkan semua masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Dalam video tersebut, ada contoh kasus jasa titipan kilat ekspres melaporkan saldo akun-akun pada 1 Mei 2018 sebagai berikut. Cash 12 juta rupiah, account receivable 8 juta rupiah, office supplies 600 ribu rupiah, vehicle 107 juta rupiah, account payable 19 juta rupiah, unearned revenue 1 juta rupiah, delivery service 36 juta rupiah, salaries expense 2 juta rupiah, maintenance of vehicle expense 300 ribu rupiah, advertising expense 7 juta rupiah, capital 80 juta 900 ribu rupiah, drawing kosong, jadi total 136 juta 900 ribu rupiah. Jadi ada keseimbangan antara kredit dan debit. Karena kita akan melanjutkan ke dalam transaksi kepada buku besar atau general ledger, maka kita harus melakukan tahap sebelumnya, yaitu memasukkan ke dalam jurnal umum. Untuk itu, berikut prosesnya. Tercatat transaksi yang terjadi selama bulan Mei 2018 pada tanggal 3 diselesaikan pendapatan atas jasa pengiriman paket sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 4 dikirimkan paket senilai 1 juta rupiah yang pembayarannya telah diterima bulan lalu. Pada tanggal 7 diinvestasikan tambahan perlengkapan kantor 500 ribu rupiah. Pada tanggal 9 diterima pelunasan piutang usaha 500 ribu rupiah. Pada tanggal 10 ditarik oleh pemilik kas senilai 200 ribu rupiah untuk kepentingan pribadi pemilik. Pada tanggal 12 dibayar biaya perawatan mobil 350 ribu secara tunai. Pada tanggal 15 dibeli kendaraan baru senilai 11 juta rupiah secara kredit. Pada tanggal 20 dibayar gaji pegawai sebesar 900 ribu rupiah. Pada tanggal 22 dibayar biaya iklan sebesar 400 ribu rupiah. Pada tanggal 28 diselesaikan pendapatan atas jasa pengiriman paket sebesar 2.400.000 rupiah, namun baru diterima pembayarannya 400 ribu rupiah, sisanya bulan depan. Pada tanggal 29 diselesaikan pendapatan atas paket yang dikirim ke PT Anugrah sebesar 8 juta rupiah. Pada tanggal 30 dibayar gaji pegawai 500 ribu rupiah. Pada tanggal 31 diterima uang muka jasa kirim sebesar 600 ribu rupiah dan pengiriman akan dilakukan minggu depan. Seperti pada video sebelumnya yang telah diterangkan oleh Pak Ojan, jurnal umum dicatat berdasarkan transaksi yang tercatat pada periode bulan tersebut. Maka pencatatan jurnal umum juga bisa kalian lihat dalam channel-channel Pak Ojan yang lain.
Berikut adalah jurnal umum jasa titipan Kilat Express pada periode Mei 2018. Pada tanggal 3 tercatat cash pemasukan dicatat sebagai debit Rp3 juta dan delivery service dicatat sebagai kredit Rp3 juta. Pada tanggal 4 unearned revenue dicatat secara debit Rp1 juta dan delivery service dicatat secara kredit Rp1 juta. Pada tanggal 7 office supplies dicatat secara debit Rp500.000 dan capital dicatat sebagai kredit Rp500.000. Pada tanggal 9 pemasukan cash dicatat secara debit Rp500.000 dan account receivable dicatat secara kredit Rp500.000. Pada tanggal 10 drawing dicatat secara debit Rp200.000 dan cashnya dicatat sebagai kredit Rp200.000. Pada tanggal 12 maintenance of service expense dicatat sebagai debit sebesar Rp350.000 dan cash dicatat sebagai kredit Rp350.000. Pada tanggal 15 vehicle dicatat secara debit sebesar Rp11 juta dan account payable dicatat secara kredit Rp11 juta. Pada tanggal 20 salaries expense dicatat secara debit Rp900.000 dan cash dicatat secara kredit Rp900.000. Pada tanggal 22 advertising expense dicatat secara debit Rp400.000 dan dicatat secara cash Rp400.000 secara kredit. Pada tanggal 28 cash pemasukan cash dicatat secara debit Rp400.000 dan account receivable dicatat secara debit Rp2 juta. Jadi untuk delivery service pada tanggal 28 ditotalkan dan dicatat secara kredit sebesar Rp2.400.000. Pada tanggal 29 cash dicatat Rp80 juta sebagai debit dan dicatat sebagai kredit delivery service sebesar Rp8 juta. Pada tanggal 30 salaries expense dicatat sebagai debit Rp500.000 dan cash pada tanggal 30 dicatat secara kredit Rp500.000. Pada tanggal 31 cash dicatat secara debit sebesar Rp600.000 dan unearned revenue pada tanggal 31 dicatat secara kredit Rp600.000. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Sekian materi dari saya dan sekian tanggapan dari saya untuk video dari channel Pak Ojan MS selaku dosen akuntansi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.